Ya mohon maaf, mestinya 7 minggu berturut-turut, tetapi kayaknya nggak bisa karena saya tanggal 9 Juli harus pelayanan di Kudus dan tanggal 30 Juli harus khotbah di Putat, saudara-saudara. Jadi ceritanya begini, mestinya seri ini dimulai pertengahan Mei kemarin, ya mestinya. Nah, saya sudah sempat mengumumkan waktu itu. Cuman setelah teman-teman pastoral di gereja mendengar ini dan mereka bilang, ayolah barengan aja. Jadi materi saya yang buat semua, tetapi teman-teman pastoral, teman-teman penggembalanya akan mengkhotbahkan di subjek masing-masing. Dan mereka siapnya itu bisa mulai tanggal 18 Juni. Saya pertama udah ngomong, saya mulai dulu aja, nanti kalian menyusul gitu. Kayak enak, barengan aja gitu. Pak Andreas bilang begitu. Akhirnya oke lah, akhirnya saya memutuskan, baiklah kita akan sama-sama. Jadi kita mundur ke hari ini, ya. Dan cuman ya begitu, teman-teman yang lain karena mereka pengkhotbahnya gantian, saudara-saudaraku, mereka pokoknya tiap minggu kan jalan selama 7 minggu, mulai hari ini sampai 30 Juli. Sedangkan di kita, karena saya memang kepingin saya yang bicara, dari tanggal 9 tuh ada lobang, saudara-saudaraku, ya diisi oleh bicara tamu, dan kemudian 30 juga akan, tanggal 30 Juli juga akan lobang, tapi saya akan menggenapinya di bulan Agustus. Jadi kita yang malah terlambat, tapi tidak apa-apa ya. Karena saya sungguh-sungguh ingin menyampaikan 7 seri ini secara lengkap, saudara-saudara. Dan sebetulnya bukan 7 seri, kalau saudara bisa lihat di edifikasi, ini sebetulnya 9 seri sebetulnya. Karena dari awal bulan Juni, saudara ikut kontak, bahan edifikasi kita sudah membahas tentang gereja yang menang. Kenapa kok pakai tema gereja yang menang? Karena memang di kitab di surat kepada 7 gereja itu selalu diakhiri barang siapa menang. Jadi makanya kita nih ngomong tentang gereja yang menang. Dan di 2 minggu pertama bulan Juni, tanggal 4 dan tanggal 11 kemarin, kalau saudara ikut kontak, kita sudah membahas tentang bagaimana gereja yang menang itu. Ya, di tanggal 4 Juni, di awal Juni kemarin, saya membahas tentang menulis tentang bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya ke Kaisarea Filipi, satu tempat yang tidak pernah mereka kunjungi, satu tempat yang asing, yang tidak biasanya, bukan area pelayanannya Yesus, tempat di mana nggak ada yang kenal dia. Kalau dia kepada muridnya, menurut kata orang, aku ini siapa? Ya, murid-murid menjawab, ya ada yang bilang engkau ini Yohanes Pembaptis, Yeremia, Yesaya, Elia, dan segala macam nabi-nabi. Kemudian Yesus bertanya, tapi menurut kamu sendiri, menurut kamu, aku ini siapa? Dan saya membayangkan murid-murid itu terdiam, mereka tidak langsung menjawab. Cukup aneh kan ya. Dan kemudian Petrus yang memberanikan diri itu menjawab, engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, di balik diamnya para murid ini ada ini yang terjadi, yang sejauh yang saya pahami. Mereka agak ragu menyebut Yesus itu sebagai Mesias masalahnya. Kenapa? Karena Mesias itu sebetulnya gelar politik, saudara-saudara. Bersifat politis. Jadi di zaman itu Mesias itu tidak dimonopoli oleh Yesus saja. Ada banyak orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Ungkapan Mesias itu adalah pembebas yang diurapi untuk membebaskan Israel dari penjajahan, dan itu sifatnya sangat politis. Nah, Yesus tidak pernah menyinggung politik, dia tidak pernah tertarik untuk berkampanye melawan pemerintah misalnya. Dia tidak, dia hanya mengajarkan tentang moral. Dia jangan marah, jangan berzina. Dia mengajar dalam banyak perumpamaan. Pengajarannya itu sangat merakyat begitu, tentang kehidupan sehari-hari. Yesus tidak pernah ngomong tentang Israel merdeka lah, apa, tidak pernah, saudara. Jadi waktu dia tanya kepada murid-muridnya di tempat di mana nggak ada yang kenal dia tantang murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa? Semua diam. Karena Yesus itu lebih cocok sebagai nabi memang. Mesias tak cocok, saudara-saudara. Di zaman Yesus itu ada beberapa orang yang sudah mengaku sebagai Mesias. Tapi ya mereka lenyap begitu, mereka diserbu, ditangkap begitu, ya hilang sudah Mesias. Jadi gelar Mesias itu bukan sesuatu yang istimewa, karena setiap orang boleh mengklaim diri sebagai Mesias, khususnya mereka yang bisa menggerakkan massa. Yesus disalibkan itu bukan karena dia mengaku Mesias, tapi karena dia mengaku sebagai anak Allah. Nah, Petrus dengan berani, dengan iman dia katakan, engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan walaupun Petrus tidak tahu apa yang dia katakan, karena setelah itu dia ditegur dengan keras oleh Yesus. Tapi paling tidak, Yesus kemudian mengatakan bahwa di atas batu karang ini, di atas pengenalan ini, jemaat akan didirikan. Jadi gereja, saudara-saudaraku, didirikan di atas siapa Yesus itu.
Di atas siapa Yesus? Dan di minggu kedua kemarin tanggal 11 di materi edifikasi kita membahas tentang Yesus yang menang. Siapa Yesus itu? Dia bukan sekedar anak domba yang dikorbankan, bukan sekedar seorang yang berjalan keliling, berbuat baik, mendoakan, menyembuhkan orang, seorang guru yang hebat, bukan. Dan itu mulai minggu kemarin kita sudah mulai masuk Wahyu pasal yang pertama. Di situ Yesus menunjukkan dirinya sebagai satu sosok yang dahsyat, saudara-saudara, yang mengerikan, yang begitu Yohanes melihatnya, dia langsung jatuh terus kayak orang mati, gemetar ketakutan. Padahal Yohanes itu orang paling akrab dengan Yesus. Yesus menunjukkan rupa yang sebenarnya, bahwa dia bukan lagi sang anak domba yang disembelih. Tetapi menariknya dia mengatakan pernyataannya itu seperti anak manusia. Jadi dia masih wujud manusia, tapi rambutnya putih terang dan matanya itu bersinar kayak matahari, mulutnya keluar pedang, suaranya kayak air bah, dan pakai jubah panjang dan kelihatan sedikit kakinya seperti tembaga yang membara. Jadi merah membara. Dan itu gambaran yang sangat dahsyat. Dan dia memegang 7 bintang kata-katanya. Dan 7 roh ada di sekitarnya. Satu pemandangan yang mengerikan, tetapi itulah Yesus yang kita sembah. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Supaya kita menyadari bahwa gereja itu tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang kalah, yang lemah. Dan pada hari ini dengan sedih saya harus mengatakan bahwa gereja masih jauh tidak memenuhi, saudara-saudaraku, gambaran atau rencana Tuhan Yesus. Harus di atas batu karang ini Yesus bilang, jemaatku akan berdiri dan maut pun tidak akan menang. Maut itu lambang musuh yang tidak terkalahkan. Maut itu musuh terbesar umat manusia. Tidak satu pun ciptaan yang hidup yang bisa lepas dari maut. Yang bisa terlepas dari pintu gerbang maut. Pintu gerbang maut itu kayak mulut yang akan menelan semua yang hidup, harus lewat situ. Dan pintu alam maut ini tidak bisa mengalahkan gereja. Visi ini yang kita perlu punya, saudara-saudara. Dan ini juga yang akhirnya disampaikan dalam rangkaian 7 surat ini. Tadi pagi sementara lagu tentang gereja dinyanyikan, lagu lama sekali saya mendengar lagu itu, entah kenapa hati saya kayak terenyuh gitu. Saya meneteskan air mata, saya bilang, Tuhan, gerejamu, ini gerejamu ya Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar satu kisah yang ada di grup WA, saya lupa di mana itu. Seorang pengemis, saudara-saudara, di London atau di Inggris, di mana gitu, yang sangat miskin, ditemukan mati kedinginan di rumah kardus. Dia bikin rumah di pinggir jalan dari kardus dan dia ditemukan meninggal kedinginan di situ dalam usia tua. Dan setelah dibongkar dan itu di bawah alas tidurnya, di bawah tikarnya itu ada sebuah kunci dari sebuah safe deposit box SDB di sebuah bank. Dan kemudian dicarilah di mana SDB-nya dia, dan ternyata dengan kunci itu ada satu safe deposit box yang berisi uang puluhan ribu dolar dan saham dan sertifikat properti, saudara-saudara. Orang ini sebetulnya dia bisa hidup seperti raja, tapi tidak ada seorang pun yang tahu kenapa dia hidup seperti itu, sementara dia memegang kunci kerajaan itu. Dan ini seperti gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara-saudara, kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, saudara akan menjumpai gambaran yang luar biasa tentang kita sebagai gereja Tuhan. Saudara membaca Efesus, Kolose, saudara baca surat-surat rasul-rasul, saudara akan menjumpai bahwa rencana Tuhan untuk gerejanya itu ajaib. Yesus itu lahir, melayani, mati di atas kayu salib, kemudian bangkit, naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Itu apa maksudnya? Itu untuk satu hal, satu proyek aja yang Tuhan mengerjakan, yaitu dia mau melahirkan gereja. Soalnya kalau mau pahami secara garis besar rencana Tuhan, penebusan, kebangkitan, kenaikan, Pentakosta, semua kedahsyatan itu bahkan dari Taurat Perjanjian Lama, di mana Tuhan mengatakan aku akan mengadakan perjanjian baru. Puncaknya itu adalah the church, gereja. Dan gereja itu harus menjadi satu entitas yang menang, yang tidak terkalahkan oleh apa. Tetapi sekali lagi, somehow Tuhan itu mempercayakan gereja ini kepada orang-orang biasa. Itu sebabnya kita tuh bisa babak belur, bisa, ya, saudara tahu ya, ada banyak hal yang terjadi. Nah,
Kemudian akhirnya Yesus itu sepertinya dia tuh memutuskan itu, dia mulai mengirimkan surat. Wahyu ini istimewa, sangat istimewa. Kenapa? Karena wahyu ini adalah sebuah surat yang langsung dari Yesus kepada jemaat. Wahyu ini kitab yang berbeda, ya. Dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 3, ini akan saya bacakan terus setiap kali saya khotbah ini. Yesus mengatakan bahwa berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini saudara-saudara, wahyu itu bukan sekedar ditafsir-tafsirkan. Saya tahu wahyu itu memang penuh dengan simbol, penuh dengan pemandangan-pemandangan yang tidak kita bisa paham lah secara manusia 3 dimensi itu ya. Kita mau membayangkan penglihatan itu kita sulit sekali membayangkan. Tapi dari ayat ini kita tahu bahwa surat ini, kitab ini diberikan dengan maksud apa? Untuk ditaati, dituruti, dilakukan, saudara-saudara. Khotbah saya terakhir saya lupa di bulan lalu saya ngomong tentang menjadi pelaku firman. Di mana Tuhan itu, firman itu tidak bisa dianggap sebagai, diperlakukan sebagai sesuatu yang sampai lalu. Dalam surat Yesus ini akan sering sekali kata-kata barang siapa yang bertelinga adalah yang mendengar. Dalam khotbah saya terakhir saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu saudara harus mau ngerti. Saudara tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan casual, dengan seperti orang mendengar kata-kata motivasi, oh ya, amin gitu. Tidak bisa. Sebagai besar firman Tuhan, Yesus mengatakan semua akan aku sampaikan dalam perumpamaan. Supaya apa? Supaya tidak mau mengerti, tidak usah mengerti. Supaya mereka lihat, tidak usah menanggap, mendengar, dan tidak usah ngerti. Supaya mereka tidak usah bertobat, jangan bertobat dan berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Mengejutkan saudara-saudara. Dan kalau kita tahu surat dalam Alkitab, Yesus itu dalam pelayanannya, Yesus itu tidak pernah menuliskan apa-apa. Yesus itu tidak nulis buku, tidak nulis surat, tidak nulis kitab, saudara-saudara. Kitab-kitab Injil tentang pengajaran Kristus itu semuanya dari para muridnya. Bahkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulisnya cukup lama dari kenaikan Yesus. Dalam Perjanjian Baru, kalau saudara mau tahu kitab apa yang paling ditulis paling awal, itu surat-surat Paulus. Surat Korintus itu diduga sekitar 5 tahun setelah kenaikan. Itu sangat awal sekali. Jadi kenaikan Yesus, Pentakosta, gereja lahir, mereka ibadah, bacanya kitab Taurat. Sampai kemudian terjadi berbagai hal karena hukum Taurat itu, karena kekristenan menyebar ke orang-orang non-Yahudi, mereka tidak mungkin menuruti Taurat. Akhirnya Paulus menuliskan surat Korintus itu kepada orang-orang non-Yahudi bahwa kamu tidak usah sunat, tidak usah gini gitu, seperti itu. Kira-kira kenapa kok muncul surat-surat rasuli itu? Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sendiri dari keempat kitab ini yang paling awal itu diduga kuat itu Markus yang paling awal. Markus ini muridnya Petrus. Yohanes Markus itu. Yohanes Markus ini dapat cerita dari Petrus yang waktu itu sudah sangat tua. Kitab Markus ini diduga paling awal ditulis 40 tahun setelah kenaikan Yesus. Jadi 40 tahun kemudian baru dibikin Markus itu. Sehingga kalau kita bilang pesan Yesus yang kepada gereja yang langsung itu cuma Wahyu. Di Wahyu ini Yesus muncul di depan Yohanes dan bilang, tuliskan hal ini. Jadi itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mulai menggali. Dan bukan hanya untuk memahami penafsirannya saja, tapi saudara harus menetapkan diri untuk aku mau menuruti ini. Karena ini langsung dari mulutnya Tuhan Yesus, langsung dari Yesus yang mengatakan tuliskan. Ya, jadi dan dalam kitab Wahyu ada banyak angka-angka 7 jemaat, 7 ketidian, 7 roh, 7 bintang, saudara-saudara. Apa maksudnya? Apa gereja di Wahyu cuma 7? Tidak. Gereja di Wahyu, di Wahyu. Apa gereja di Asia Kecil sekarang jadi Turki di tempat ini? Apa gereja di wilayah Asia Kecil ini hanya 7? Tidak, ada beberapa yang lain. Tetapi 7 itu melambangkan angka lengkap, perfect, angka sempurna, angka kelengkapan. Jadi pesan terhadap 7 gereja ini bukan 7 pesan yang terpisah, ini satu pesan. Ya, satu pesan untuk kita semua, gereja-gereja di akhir zaman. 7 gereja di Wahyu ini bukan gereja Yahudi, gereja yang di wilayah non-Israel, gereja yang jemaatnya itu dari orang-orang campuran,
ada Yahudi dan orang asing, orang Ethiopia segala macam. Seperti gereja kita hari ini, kita bukan orang Yahudi. Jadi 7 gereja, 7 roh itu menunjukkan ini adalah satu kesatuan pesan yang akan kita bahas sebanyak 7 kali. Ya, jadi 7-7-nya kita mesti periksa diri kita, apakah ada kondisi dari 7 ini yang kita perlu perhatikan. Dan kita akan masuk dalam kota yang pertama, yaitu Efesus. Di Efesus, saudara-saudaraku, pesan utamanya adalah tentang kasih mula-mula. Dalam Wahyu 21 ayat 7, ya, dikatakan seperti ini. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu 7 pemimpin, ya, 7 malaikat jemaat itu pemimpin jemaat, dan kaki dian itu gereja itu sendiri. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Kita tidak membahas ini, nanti di jemaat yang lain kita akan jelas tahu apa itu ajaran Nikolaus. Tapi ini sudah ditolak di Efesus, saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada sebuah jemaat. Ini dia pesan utamanya. Ya, pasang telinga baik-baik. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah. Dalam pesan kepada 7 jemaat, saya akan selalu membaginya dalam 4 topik, 4 poin. Strukturnya begitu. Poin pertama adalah tentang Allah, ya, karena ini selalu diawali dari inilah firman dari Dia yang berarti poin pertama menjelaskan tentang siapa Tuhan bagi jemaat di kota itu. Tuhan itu mengenalkan diri sebagai siapa, karena itu akan berkaitan dengan pesan yang akan disampaikan. Jadi poin pertama selalu tentang Allah, yang kedua poin kedua ketiga itu tentang konten pesannya, dan yang keempat itu adalah janji kepada gereja yang menang. Karena selalu ada kata-kata di kalimat bagian akhir, barang siapa menang akan Jadi 4 poin. Ya, poin pertama, dari penyataan Yesus ini, tuliskannya kepada malaikat jemaat Efesus dan seterusnya, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang tangan kanannya dan yang berjalan di atas kaki dian emas itu. Kata memegang, saudara-saudara, bahasa Yunani itu krateo. Itu tidak sekedar memegang kayak megang begini. Itu memegang, to hold fast, pegang dengan kuat. Memegang sebagai milik, seperti seorang pemilik yang memegang sesuatu dan menjaga apa yang dimilikinya, dia pegang dengan kuat. Ini adalah sebuah pernyataan siapa Allah kita, Yesus yang menyala-nyala itu, saudara-saudara. Dia pegang hidup Anda dan saya. Kata pemimpin, kata malaikat ini bukan cuma soal gembala, tapi setiap pelayan. Setiap orang yang terlibat, dan saya percaya setiap saudara yang melayani di mimbar, melayani di asyar, soundman, di media, semua saudara yang terlibat pelayanan anak, pelayanan muda, siapapun saudara, Anda adalah bintang-bintang itu. Anda yang bercahaya, Anda itu membawa cahaya Kristus kepada sekitar Anda. Para ketua kontak adalah bintang-bintang itu. Dan Anda harus tahu Tuhan itu pegang Anda dengan kuat. Saudara, teguran Tuhan itu keras. Dia tidak kompromi, tapi dilakukan oleh yang mengasihi kita. Ini yang saudara perlu tahu. Saya senang karena ini menjadi pembukaan dari seri 7 surat. Yesus mengatakan, inilah firman dari aku yang pegang hidup. Dan yang berjalan di tengah 7 kaki dia, di mana Yesus bilang, aku ini hadir di gereja, aku ini hadir di ibadah. Dan aku tidak akan lepaskan gereja kepada siapapun. Gereja itu dibeli dengan darah. Amin. Dibeli dengan darah dan dipenuhi Roh Kudus sebagai meteran. Saudara-saudara, sungguh kalau saya boleh ngomong takdir gereja, itu takdirnya bukan seperti ini. Takdir gereja itu dimuliakan.
Dan ini yang kita perlu pelajari. Ya, jadi Allah itu menjaga, Dia pegang saudara dengan kuat. Saudara-saudara yang hari ini merasa lemah, merasa gimana-gimana, saudara harus tahu Tuhan tidak akan lepaskan saudara. Apapun kondisi, ada yang melayani, yang setia, dimanapun saudara berada, Tuhan akan lepaskan. Dia ada di tengah-tengah Anda. Tapi Dia akan tegur saudara, Dia akan koreksi Anda, Dia akan mengkoreksi kita, Dia mau kita bertobat, Dia mau kita sadar saudara-saudara. Bukan karena Dia itu benci kita, tidak, Dia mengasihi kita. Yang kedua, kita masuk dalam topik tentang kasih mula-mula. Saya bisa bacakan lagi ya, dan tadi ini Wahyu 2 ayat 2-4. Saudara-saudara, jemaat Efesus itu jemaat yang baik sebetulnya. Hebat jemaat itu. Dikatakan bahwa baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, aku tahu kau tidak dapat sabar dalam orang jahat. Kau menguji mereka yang mengaku rasul, ya kan? Dan kau mendapati mereka pendusta. Jadi Efesus ini ajarannya bagus, ketekunannya, jeripayahnya, bahkan dikatakan dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Saudara-saudara, ini hebat jemaat ini. Jadi ajarannya, khotbahnya, pelayanannya semua bagus, menyenangkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tadi dia mereka kehilangan kasih yang semula. Aku mencela engkau karena kau telah meninggalkan kasih yang semula. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mikir, kenapa sih Tuhan kok tidak mengasihi? Kita lu mengasihi, tapi saya lagi saudara-saudara begini. Kasih yang semula itu gampang hilang. Kita katakan segala kemajuan. 1 Korintus 13 kalau kita membaca di bagian ini saudara, ayat 1 dan 2 khususnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan bel yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai kamu yang penuh buat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kelanjutannya ada, walaupun aku memberikan segala sesuatu yang ada padaku, memberi hartaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi aku tidak punya kasih, percuma. Artinya gini saudara-saudara, kita ini bisa dalam gereja mencapai prestasi iman, kita bisa berhasil dalam pelayanan, kita bisa melakukan banyak hal hebat, bahkan mengorbankan diri sekalipun, korban nyawa sekalipun, itu bisa dilakukan tanpa kasih. Nah pertanyaannya, mau seorang bisa korban nyawa tanpa kasih? Bisa. Bisa kalau kita melayani Tuhan dengan pengorbanan dan tidak ada kasih? Bisa. Malah cenderungnya begitu. Kenapa? Karena kalau saudara tidak waspada, kasih itu akan digeser dengan berbagai-bagai kepentingan. Saat gereja, kalau kan baru kita merintis gereja, kasih itu semua untuk bikin pelayanan. Tapi kalau sudah dengan gereja itu bertumbuh, bagus, mulai banyak hal yang harus diurus, kepentingan yang harus dibela, banyak hal yang harus dipertahankan, mulai ada konflik, mulai ada berbagai-bagai program, berbagai-bagai hal, kegiatan dan segala macam. Dan kemudian mulai terjadi banyak hal saudara-saudaraku, yang hilang itu kebanyakan kasih yang hilang. Dan orang tidak rasa. Kenapa? Karena gerejanya maju, jemaatnya banyak, uangnya banyak saudara-saudara. Tapi kasih itu langsung hilang. Apalagi kalau kita sebagai gereja, kita mengejar jumlah misalnya, kita mengejar dan kita mencoba membuat gereja yang semangat, yang berkobar-kobar dengan berbagai trik, gimmick gitu ya. Dan yang hilang apa? Kasih. Kok bisa ya orang berkorban tanpa kasih? Bisa. Apa yang mendorong dia? Saya menyebut sebagai heroisme. Ini jadi pahlawan. Semua orang mau jadi pahlawan. Dan supaya dibanggakan, diagumi orang, dia mau berkorban. Itu motivasi yang bukan kasih lagi. Semua orang ingin jadi pahlawan. Gimana bedanya? Pahlawan kalau nggak dihargai ngamuk saudara-saudara. Pahlawan kalau nggak terima penghargaan yang seharusnya menurut dia, yang ngamuk marah. Jadi itu sebabnya kadang-kadang di gereja kita berkorban, melayani, tapi merasa dihargai, disokong, gitu kan. Dan ya bukan berarti itu membenarkan semuanya, saudara-saudara. Tapi kembali kita perlu tahu bagaimana kita punya kasih. Kasih itu apa sebenarnya? Kasih yang semula itu apa?
Bagaimana menggambarkan kasih yang semula? Saya mengambil dari 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-8. Ini sebuah gambaran kehidupan kasih, maksudnya bentuk kasih yang semula. Yaitu sekalipun kita belum pernah mengenal, belum pernah ketemu atau melihat Yesus secara langsung, kita mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Kasih itu apa? Kasih itu sesuatu yang apa? Kasih mula-mula itu kasih yang dipenuhi sukacita dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Ada sukacitanya. Salah satu tanda kasih mula-mula itu saudara melakukan semuanya dengan sukacita. Tidak terpaksa. Tapi saya bilang di sebuah gereja khususnya, pelayanan semua masih ada. Dengan kasih tidak. Kita nggak tahu. Karena apa? Karena begitu gereja berkembang, saudara, lama-lama kita bisa melakukan semuanya hanya dari rasa tanggung jawab. Kalau dulu saya mengatakan aku melayani karena mengasihi Tuhan. Hari ini kita mengatakan aku melayani karena apa? Karena nggak ada yang mau melayani. Atau kalau aku nggak melayani, gereja nggak jalan. Atau kalau saya kalau nggak khotbah, saya dipecat sama Pak Andreas. Itu kira-kira begitu. Karena aku ini orang yang digaji. I just do my job. Bukan lagi karena kasih, saudara. Tandanya apa? Sukacitanya hilang. Tandanya apa? Kita hitung-hitungan. Aku pokoknya sebulan mau sekali toh, tak mau lebih. Tidak, maksud salah? Tidak salah, saya tahu tidak salah. Kita kemudian menjadi sukarelawan. Tidak suka baru rela, tidak suka gak rela. Sukarelawan, Pak Yeremia ngomong sukarelawan, tidak cukup baik. Gak suka baru rela. No, kita ini melayani Tuhan karena kasih, saudara-saudara. Tadi pagi saya bilang sama teman-teman PAW, luar biasa, teman-teman PAW itu jadwalnya ngisi sendiri, bukan di jadwal. Saya tahunya gitu. Jadi jadwal sudah tersedia, silakan mau masukkan nama, mau pelayanan sebulan berapa kali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, terserah. Tapi saya pikir gini, kalau semua dipenuhi dengan kasih, saya pikir akan ada rebutan jadwal. Aku mau melayani sesering mungkin, akan rebutan untuk melayani. Bukan kemudian siapa nih, ayolah semua, enggak. Nah, kalau saya boleh apa namanya mendefinisikannya ya, kasih yang semula seperti apa? Dorongan selalu memberi dan melakukan yang terbaik dari keberadaan kita demi kebaikan pihak yang dikasih. Ini definisi kasih. Kalau saya boleh berani bikin definisi ini berdasarkan apa yang saya pelajari, saudara-saudaraku, kasih itu apa? Kasih adalah dorongan selalu memberi dan melakukan yang terbaik dari keberadaan kita demi kebaikan pihak yang dikasih. Jadi selalu memikirkan, punya intention untuk do the best untuk pihak yang dikasih. Dan itu dari keberadaan, bukan dari tuntutan kewajiban. Ini saudara-saudara, kasih itu tidak bisa dilakukan dari luar. Kita nggak bisa mencoba untuk mengasihi, nggak bisa. Tak coba, iya, nggak bisa. Kasih dari luar itu kasih pura-pura, kasih yang itu, saudara-saudara. Dalam Roma 12 dikatakan hendaklah kasih jangan pura-pura. Kasih pura-pura itu apa? Kasih yang dilakukan atas dasar kewajiban, bukan dari keberadaan kita. Oh, kamu harus mengasihi lo, nggak boleh lo. Oh ya, tak cobain. Jadi terus tanya, berapa kali harus ngampuni? 7 ya Tuhan ya. Ke-8 tak balas ya. Itu kasih pura-pura. Itu kasih gimana saudara? Oke, aku ini orang Kristen, aku harus mengasihi. Jadi masih aku cuekan. Ya wis, demi kasih Tuhan, tak ampuni kan. Saudara ngempet begitu, tidak bisa. Tidak mungkin, itu harus dari keberadaan saudara. Anda harus menjadi orang yang penuh kasih. Anda harus menjadi orangnya. Sebagai contoh, saya tadi pakai ilustrasi pemain keyboard kita, Pak Eko. Dia main keyboard itu bukan misalnya, oh hari ini lagu apa? Lagu ini sudah belajar. Bisa nggak saudara main keyboard, belajar satu lagu, saudara main bagus? Bisa. Oke, kamu menguasai satu lagu ini. Kuncinya ini di sini, belajar bisa. Menguasai satu lagu.
Oke, saudara bisa mainkan dengan baik satu lagu itu. Kenapa? Belajar. Itu belajar dari luar. Saudara bisa main. Tapi begitu lagunya diganti, saudara tidak bisa main. Kenapa? Karena Anda bukan seorang pemusik yang asli. Musik itu tidak menyatu dengan saudara. Sebagai seorang pemusik ya, seorang pemusik yang asli, dia main itu ya belajar, memang belajar, tapi akhirnya musik itu menjadi satu dengan jiwanya dia. Begitu dia mendengar satu lagu dan dia kenal lagu ini, dia langsung bisa main tanpa harus menghafal apapun. Seperti itu kira-kira. Kasih itu muncul dengan sendirinya sebagai ekspresi yang muncul dari siapa saudara, dari keberadaan saudara yang dipenuhi dengan kasih Allah. Dan tujuannya jelas, untuk kepentingan, untuk kebaikan orang dikasih. Itu sebabnya kasih itu bukan berarti saudara menjadi yes man, selalu menuruti permintaan orang. Katanya penuh kasih, kok tidak menuruti aku? Tidak. Kadang-kadang hal yang terbaik, hal yang paling penuh kasih yang saudara bisa lakukan adalah dengan menolak permintaan seseorang. Ya toh, kalau saudara punya anak umur 7 tahun, Pak aku minta mobil. Saudara kalau kasih mobil itu saudara tidak mengasihi dia. Saudara ingin menghancurkan anak saudara. Jadi kasih itu saudara-saudara sumber apa? Landasannya adalah kebaikan, kebenaran. Dan itu dilakukan dengan sukacita. Sukacita kenapa? Ada harapan, ada satu visi saudara-saudara. Visi tentang apa yang akan terjadi jika kita mengasihi dia. Ini tidak cuma berlaku di gereja sebetulnya, ini juga berlaku di rumah tangga, untuk anak saudara, suami, istri, dan semuanya. Karena kasih itu tidak cuma di gereja. Salah satu hal yang paling merusak dalam rumah tangga, salah satu hal yang paling menghancurkan anak-anak Kristen adalah mereka melihat orang tuanya di gereja penuh kasih, di rumah tidak sama. Kasihnya itu pura-pura. Itu namanya kasih pura-pura. Kasih yang dipraktekkan sebagai kayak orang main piano belajar satu lagu tok itu. Lagu itu mainnya bagus, ganti lagu tidak bisa main juga. Jadi kasih itu cuma di gereja, senyum, nyopo, baik. Di rumah kok beda. Itu salah satu hal yang paling merusak rumah tangga Kristen, yaitu istri tidak bisa menghormati suaminya, suami tidak bisa menghormati istrinya, anak-anak kacau semua karena kemunafikan. Kasihnya itu munafik, pura-pura. Ya, jadi dorongan ini muncul dari keberadaan kita demi kebaikan yang dikasih. Karena saudara harus pukul anak saudara demi kebaikannya dia. Mukulnya bukan karena saudara merasa terhina. Anggap ya. Kamu apa? Saudara sebelum saudara menghukum anak saudara, tenang dulu, pikirkan dulu. Saudara melakukan ini karena saudara itu marah kepada dia atau saudara mengasihi dia. Beda tipis sih, tapi diperlukan satu ketenangan untuk membedakan. Kalau saudara ngamuk, don't do anything. Kalau saudara marah, jangan memutuskan apapun. Kita mengatakan jika kamu marah, diamlah. Masuk kamar, baring di situ, taruh es di kepala, sampai dingin semua. Jangan ngomong, jangan bertengkar kalau marah. Dan saat saudara harus menghukum, harus tegas, harus keras. Pastikan saudara lakukan itu demi dia. Nah, gampang, tapi ya prosesnya saya percaya Tuhan akan bekerja dengan hidup saudara. Nah, berikutnya, poinnya berikutnya adalah ngomong soal tentang kejatuhan ini. Ya. Dalam ayat ini ada 3 kata. Yang pertama itu ingatlah, remember. Saya percaya setiap kita ini pernah mengalami cinta pertama ini, khususnya kepada Tuhan. Saya masih ingat dulu waktu saya pacaran dengan istri saya, saudara-saudara. Salah satu yang saya tidak bisa lepas adalah saya telepon dia itu 5 jam. Dan kroso, saudara. Yang merasa mama saya, saya masih ingat pakai telepon kabel, telinga ini kayak merah dua-dua, kanan, kiri, kanan, 5 jam. Saya tahu, saya ingat itu. Cinta mula-mula. Ingat itu. Kita mengingat bagaimana dalam kondisi seperti itu tidak ada harga yang terlalu mahal untuk diberikan. Kita mengingat sukacitanya. Ya. Sekali lagi, sukacita dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Saudara mau menikmati hidupmu, penuhi dirimu dengan kasih. Ingat itu. Dan kemudian bertobat, sadari
Apa yang terjadi sehingga kasih mula-mula itu hilang? Rata-rata kita ya, saudara-saudara, saya pun yang mengalami. Kita mengalami kasih mula-mula. And then, ya time goes on dan banyak hal terjadi. Kekecewaan, konflik. Ya kan, kita kecewa sama pemimpin kita, sama orang tua kita, kecewa sama Tuhan. Kita menjumpai bahwa ada banyak hal terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menjumpai bahwa orang-orang semua berjatuhan di sekitar kita. Dan kita melihat kebenaran itu tidak ditegakkan dan berbagai so many things happen. Kita melihat orang-orang yang dulu kita hargai tiba-tiba berbaikan. Kita mulai dalam perjuangan kita saling menyakiti. Sama, entah di gereja, di rumah tangga, ya kan? Waktu anak lahir kita semua seneng. Begitu anak itu mulai besar, mulai kurang ajar, mulai lawan saudara. Aduh, kok angele anak ini gitu kan ya, saudara? Sama waktu saudara pacaran, kita menikah, bulan madu. Habis dari bulan madu, ketika matahari panas kan, saling membakar. Ada banyak hal terjadi dan apa yang hilang? Kasih. Kita mungkin bertahan setengah mati, kita mempertahankan semua dengan komitmen kita. Tidak apa-apa sih, cuman sukacitanya hilang. Kita menjadi orang yang memaksakan diri, harus melayani, harus gini, karena firman Tuhan, aku mau taat. Tapi ketaatan itu kalau nggak ada sukacitanya, Tuhan pun tidak berkenan. Tuhan bilang untuk apa? Kamu menyerahkan dirimu dan segala macam berkorban kayak gitu. Saudara kalau tidak menemukan sukacita dalam ketaatan saudara akan lari kepada heroisme itu tadi. Saudara akan lari kepada peninggian diri. Saudara akan membanggakan pengorbananmu. Itu kenapa kasih mula-mula itu tidak boleh hilang. Kalau hilang, yang muncul itu apa? Kesombongan, arogan. Saudara berhasil, saudara sombong, saudara gagal, saudara putus asa. Tanpa kasih yang semula, everything you do it for yourself. Itu masalahnya. Karena nggak ada manusia mau melayani, mau melakukan firman kalau dia tidak punya pendorong. Karena melakukan firman itu akan melawan seluruh kecenderungan batin kita. Melakukan firman itu ada harganya. Dan kalau saudara melayani di tempat ini, berjuang untuk Tuhan, untuk gereja, dan saudara bukan oleh kasih, maka saudara akan digerakkan oleh berbagai hal, kesombongan, kebanggaan diri, gengsi, kehormatan. Saudara ingin menjadi pahlawan, dan akhirnya saudara akan kelelahan, tapi saudara akan memaksakan diri. Makin lelah, makin maksa, makin saudara akan cari pengakuan di situ. Bisa nangkap ya? Kalau saudara sudah merasa berkorban banyak sekali, dan saudara yang saudara cari apa? Pengakuan akhirnya, pengakuan dari orang lain. Saudara ingin dilihat orang, ingin dibanggakan. Begitu saudara tidak menerima apa yang saudara lakukan, marah. Gak dihargai aku, percuma aku melayani. Begitu. Bertobatlah, sadari apa yang hilang, dan lakukan kembali. Bukan rasakan kembali, oke? Saya pikir begini, bisa kita merasakan semangat yang itu. Gini, perasaan itu dari happening, saudara. Happiness, rasa happy itu dari happening. Artinya gini, misalnya kalau ada revival, Tuhan mengamat, kita dijamah secara emosional, kita mungkin bisa merasakan kembali kasih sempurna. Wah, kalau itu terjadi, puji Tuhan, kita merasakan kembali. Kita pernah merasakan itu waktu kita masuk galaksi pertama kali. Kalau jemaat Lampis dan jemaat Rungkut, kita jemaat yang sudah lama. Jemaat Lampis itu generasi pertamanya MDC, saudara-saudaraku. Isinya orang-orang yang sudah berumur gitu ya, orang-orang lama gitu. Begitu masuk di tempatnya saya masih ingat, kasih mula-mula, semangat mula-mula. Wah, berkobar luar biasa. Kayak gereja baru gitu loh. Karena ada happening ya kan. Sekarang sudah tahun ketiga. Apakah kita bisa merasakan lagi? Saya pikir ya, tapi tidak akan tiap hari. Terus bagaimana caranya? Melakukan lagi maksudnya apa? You do it by vision, dengan visi, dengan satu pandangan ke depan. Gereja itu mestinya kayak apa? Karena aku terlibat di situ. Gitu. Gereja itu apa sih? Tuhan mau gereja itu jadi apa? Dan aku itu di situ. Dengan sukacita itu dari iman dan pengharapan. Petrus tadi ngomong, walaupun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira dengan sukacita yang tak terkatakan. Kenapa?
Kamu mengasihi dia walaupun kamu tidak ketemu, tidak melihat. Itu intinya. Iman, pengharapan itu menimbulkan kasih dan sukacita yang tidak akan padam. Semangat terus begitu. Dan tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa. Lakukan lagi apa yang saudara lakukan. Dulu saudara lakukan apa? Coba diingat. Aku dulu waktu kasih semula. Dulu waktu kasih semula aku melayani dan betul-betul dengan hati, bukan dengan kewajiban. Oke, lakukan lagi. Dulu aku berdoa, senang berdoa. Aku tidak ada yang nyuruh, berdoa berjam-jam menyembah Tuhan. Lakukan lagi. Aku dulu baca kitab serius, lakukan lagi. Tapi sekali lagi, mungkin bagi saya jangan mengejar perasaannya. Tapi saudara menjumpai bahwa Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin. Dia akan memperbarui Anda. Dan saudara menjumpai tiba-tiba dalam hatimu tidak kobar hati, semangat yang baru. Dan kalau Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat, ada ancamannya. Dan ini saya akan datang. Dalam bahasa aslinya, aku akan datang itu akan dengan cepat. Aku akan cepat datang kepadamu. Aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan mengambil bagian. Bagi dia itu akan terang. Terang itu apa? Terang itu hidup. Terang itu kehidupan. Alias apa? Begitu saudara kehilangan kasih yang semula, dengan cepat gereja itu akan mati. Gereja mati itu gimana? Ada aktivitasnya, ada. Ibadahnya ada. Semua ada, pelayanannya ada semua. Masih bisa berkorban, masih. Tapi gak ada sukacita. Semua main jadwal. Kalau bukan jadwal aku gak mau. Aku cuma mau segini. Segini aja, cukup. Hal-hal tentang pelayanan, tentang pengorbanan itu hanya menjadi satu bagian, satu kayak tanggung jawab sosial gitu lah kira-kira. Terus pokoknya aku segini cukup. Kerjaanku sih akeh, anakku sih cilik, gitu-gitu saudara. Kenapa? Karena karena saudara tahu seperti saudara itu mengambil tanggung jawab, ya aku harus melayani, tapi ya wes segini toh cepat, cukup. Because you don't enjoy actually, Anda tidak menikmati sukacita untuk yang melayani Tuhan. Anda itu terlibat dalam gereja Tuhan. Gereja ini dibeli dengan darah Yesus. Tuhan itu mati-matian gerejanya. How come kita kemudian mengatakan segini cukup? Kenapa? You lost the first love. Tidak akan tahan lama. Dan yang terakhir, barang siapa menang dikatakan siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita dengar hati Tuhan pada siapa. Gereja yang memelihara kasih mula-mula akan bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman. Akan bertahan. Dikatakan akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Orang yang makan dari pohon kehidupan itu tidak akan mati. Dia akan hidup selamanya. Maksudnya apa? Gereja yang dikasih makan dari pohon kehidupan. Gereja itu tidak akan berakhir keberadaan. Dan ini sekali lagi tidak hanya berlaku untuk gereja, ini berlaku untuk kehidupan kita pribadi. Perusahaan, keluarga, persahabatan, whatever, saudara-saudaraku. Kalau kasih itu hilang, semuanya berakhir. Sekali lagi, kasih tidak berarti saudara itu menoleransi segala sesuatu. Nanti di minggu ke-4 kita baca tentang Tiatira. Tiatira itu kebalikannya Efesus. Tiatira itu penuh kasih, tapi toleransi saudara-saudara. Nanti ya minggu ke-4. Jadi kita perlu menemukan keseimbangannya. Bagaimana kasih menguasai kita, tapi kita tahu bahwa untuk kebaikan saudara tidak bisa toleransi. Tetap ada kata gas, tetap ada say no, tidak bisa demi kebaikan bersama. Itu kasih. Dan diperlukan hikmat untuk memahami hal itu. Jadi kalau saudara mengasihi anak saudara, jangan dituruti semuanya. Kalau jangan pikir turuti kabeh, kamu benci anak saudara. Dan Tuhan pun mengasihi kita dan Dia menegur dan mengajar kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.